Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nurrohma dari kelas M 2022B dengan NIM 220302141. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Etika Politik. Materi yang pertama yaitu Etika Politik Pancasila dan Filsafat Politik Pancasila. Etika politik Pancasila sendiri merupakan pencabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Sedangkan definisi filsafat politik Pancasila yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Materi yang selanjutnya yaitu nilai-nilai etika dalam Pancasila. Nilai-nilai etika yang dapat ditemukan dalam Pancasila dimanifestasikan dalam bentuk tatanan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tatanan bermasyarakat memiliki nilai-nilai seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Yang kedua, tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga, tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Yang keempat, tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. Yang kelima, tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang keenam, tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Yang ketujuh, tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedelapan, tatanan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Yang kesembilan, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan etika politik Pancasila. Contoh kasusnya dapat kita temukan dalam kegiatan berkampanye yang seharusnya sesuai dengan etika Pancasila. Dalam berkampanye, orang-orang dapat menjalankan dengan caranya sendiri, tetapi harus tetap memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi. Dan yang terakhir, pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Materi yang selanjutnya yaitu etika politik Pancasila. Etika politik sendiri adalah salah satu cabang ilmu etika yang diterapkan dalam lingkungan politik atau dimensi politis kehidupan manusia. Etika menyangkut moral yang mengukur benar atau salahnya suatu tindakan manusia dan mengandung sebuah nilai sebagai berikut. Yang pertama, etika politik adalah etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagaimana mestinya, dan manusia sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang kedua, fungsi etika politik dalam masyarakat adalah sebagai penyedia sumber nilai atau teori yang menjelaskan benar atau salahnya suatu tindakan dalam kaitannya dengan legitimasi politik. Dan yang terakhir, sumber nilai tersebut telah jelas sehingga penentuan benar atau salah suatu tindakan tidak lagi berdasarkan pada emosi, prasangka, ataupun a priori, melainkan berdasarkan secara objektif dan argumentatif. Materi yang selanjutnya yaitu contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama ada pluralisme agama. Contoh penerapannya yaitu kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan kepercayaan masing-masing, toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu, serta pemberian jaminan perlindungan dan keamanan terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung. Yang kedua ada hak asasi manusia. Contoh penerapannya yaitu kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia, serta semua warga negara berhak menjadi wakil pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Yang ketiga ada persatuan bangsa. Contoh penerapannya yaitu
tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agamanya, toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik, serta selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Yang keempat ada demokrasi. Contoh penerapannya yaitu penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat, kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat, kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik kepada pemerintah, serta menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai metode penetapan kebijakan. Dan yang kelima ada keadilan sosial. Contoh penerapannya yaitu tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk duduk di kursi kepemimpinan. Semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya. Kebijakan pemerintah harus bisa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik semata saja. Serta hukum berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Materi yang selanjutnya yaitu contoh kasus pelanggaran Pancasila sebagai etika politik. Contoh pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia termasuk dalam contoh kasus pelanggaran Pancasila, antara lain yaitu yang pertama, pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, elit politik yang terjerat kasus namun mendapat perlakuan khusus selama proses peradilan sampai menjalani masa hukuman. Yang keempat, pengalihan isu untuk kasus-kasus yang belum mencapai klimaks. Dan yang terakhir, negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. Materi yang terakhir yaitu nilai-nilai dan contoh penerapan saya dalam belajar berusaha mencapai cita-cita. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Contoh penerapannya yaitu sebelum memulai belajar, saya selalu berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat belajar, bisa memahami materinya, serta semoga ilmu yang didapatkan membawa barokah dan bisa memberikan manfaat. Yang kedua ada nilai percaya diri. Contoh penerapannya yaitu meyakinkan diri sendiri bahwa saya dapat mencapai cita-cita yang saya inginkan selama saya memiliki niat dan mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir ada nilai demokrasi. Contoh penerapannya yaitu dalam mengambil keputusan bersama, saya melakukan musyawarah untuk mendapatkan hasil bersama, dan saya ikut serta dalam kegiatan pemilu seperti pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan wakil rakyat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.